bukan sembarang nama, bukan sembarang memilih kita itu. Jadi melalui proses panjang, salah satunya yaitu puasa 40 malam. Salam cerdas, salam awas. Apa kabar kalian semuanya, sahabat rotasi dimanapun kalian berada? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik saja, banyak rezeki, banyak uang, dan tentunya selalu bahagia. Oke, masih di sini bersama saya Denny Sanjaya di acara Rotasi Podcast. Tepuk tangan dong. Oke, apa kabar sahabat? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Padahal bareng terus ini masih ditanya kabar. Masnya gimana masnya? Ya kan, ya I am fine, I am okay, ya alhamdulillah saya baik-baik saja. Kehidupan pun berjalan dengan normal, kadang di atas, kadang di bawah, kadang naik, kadang turun, kadang juga sambat nih mas, mbak. Seringnya? Ya kayak gitulah, ya selayaknya makhluk hidup pada umumnya kayak gitulah. Makhluk bucin-bucinnya ini ya. Ya lagi bucin. Oke teman-teman, jadi untuk podcast kali ini adalah podcast ya paling spesial nih. Karena ini jujur ini podcast pertama bagi saya dan saya juga. Berarti ini podcast paling ya spesial kayak gitu karena ya mungkin pertama seumur hidup baru kali ini ya. Iya Mas, ya Mbak. Ya. Oke, jadi di podcast kali ini kenapa spesial? Karena tadi ini podcast pertama dan tentunya di podcast kali ini itu adalah podcast untuk peresmian atau launching logo dari Rotasi. Oke, Rotasi. Oke, nih Kang, Mas. Oke, ya dari tadi ngobrol terus tapi belum ada perkenalan nih kan. Jadi ya gimana gitu. Oke, kita perkenalan dari sahabat dulu deh. Sahabat ini sahabati itu ya. Sahabat, oke dari sahabat dulu. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Syaifur Rohman. Bisa dipanggil Kang Rohman atau Mas Rohman. Jangan dua-duanya. Kang atau Mas nih. Kang pilih aja salah satu Kang aja boleh. Deh, berarti Kang. Oke, Kang atau Mas. Jangan Kang Mas ya. Orang ngumani batire. Oke, alamat Kota Reban. Tepatnya di Dukuh Pelolok, Desa Padumasan. Ada yang tahu mestinya ya? Iya, terkenal. Kota Reban itu bukannya kota paling mager. Iya, Rebahan. Oh, Kota Rebahan itu Kota Rebahan. Oke. Ya, Kang Rohman berasal dari Reban kayak gitu. Oke. Dari yang paling cantik karena sendiri kayak gitu. Oke, bisa perkenalan, Mbak? Ya, perkenalkan nama saya Umi Muslihah dari Selokarto Pecalungan. Selokarto Pecalungan. Kegiatan sehari-hari biar sahabat rotasi itu biar tahu yang paling cantik itu kegiatannya ngapain sih gitu loh. Kegiatan sehari-hari saya di sini adalah mengajar. Oke, Kang Rohman asalnya Reban dan Mbak Umi berasal dari Pecalungan gitu. Oke, sahabat rotasi dimanapun kalian berada. Jadi karena untuk podcast kali ini itu spesial, edisi spesial launching logo Rotasi, pasti dari sahabat-sahabat di rumah itu bingung rotasi itu apa kayak gitu kan. Apa sih rotasi? Rotasi itu apa kayak gitu loh. Nah, bisa dijelaskan nih, mau Mbak dulu atau dari Kang Rohman dulu nih yang mau menjelaskan? Oke, dari dulu aja. Rotasi itu adalah Roban Batang Siap Mengawasi, yaitu isi di sini itu adalah wadah dari SKPP tahun 2020. Oke, wadah dari SKPP tahun 2020. Mungkin dari Kang Rohman nih. Apa sih rotasi kayak gitu? Bisa dijelaskan? Saya menambah aja yang udah dijawab oleh Mbak Umi. Selain menjadi wadah bagi alumni SKPP, tentunya juga Rotasi itu sebagai organisasi pengawas partisipatif pertama di Kabupaten Batang. Jadi walaupun banyak sekali pengawas partisipatif non struktural, ini
rotasi itu organisasi pertama yang mewadahi mereka semua. Jadi nantinya kita itu bareng Bawaslu menegakkan keadilan pemilu. Gitu. Okay. Keren ya. Oke, luar biasa. Jadi rotasi itu sebagai tadi ya yang dijelaskan Mbak Umi sama Kang Rohman, itu rotasi itu komunitas yang mewadahi kayak gitu ya, pengawas partisipatif di Kabupaten Batang kayak gitu. Terus kayak gini Kang, kayak gini Mbak. Dari sekian banyaknya nama, dari sekian banyaknya kosakata, kenapa kata atau nama rotasi itu dipilih sebagai nama dari komunitas dari Kang sama Mbak? Ya, itu alasannya itu apa? Monggo. Mbak dulu aja. Mbak. Oh, iya. Ayo, mau siapa dulu, Mbak atau Kang? Oke, Mbaknya dulu deh. Karena kata rotasi itu mudah diingat dan seluruh masyarakat mungkin juga tahu bahwa rotasi itu kata yang gampang dihafalkan, seperti itu. Oke, saya menambahi rotasi, Roban Batang siap mengawasi. Ini berbagai dari kata, kosakata ini udah dipilih rotasi, ini bukan sembarang nama Mas. Jadi kenapa dilalah ini singkatannya juga keren, Roban Batang siap mengawasi disingkat rotasi. Nah, awal-awalnya itu ya cari nama pertama yang memang mudah diingat betul, tapi belum ada organisasi yang namanya rotasi. Kalau misalkan namanya Kotet itu kan itu biasanya banyak ya. Nah, ini nama yang sekiranya belum ada yang mempunyai, yang keren, rotasi. Rotasi itu kan biasanya orang kalau mendengar rotasi itu berputar. Nah, sesuai filosofi rotasi sendiri yaitu selama bumi masih berputar, roda pengawasan tetap berjalan. Nah, dari itu Mas, dari itu pas filosofinya, pas namanya keren. Nah, tapi juga ada alasan tersendiri, bukan sembarang nama, bukan sembarang memilih kita itu. Jadi melalui proses panjang, salah satunya yaitu puasa 40 malam. Puasa 40 malam untuk menentukan nama rotasi. Bukan 40 hari. Oh, bukan 40 hari tapi 40 malam. Oh, anak bayi juga bisa kayak gitu. Oke, untuk 40 malam. Oke, jadi sahabat-sahabati dimanapun kalian berada, untuk rotasi tadi ya, untuk penamaan rotasi itu karena yang pertama namanya itu mudah diingat. Ya, memang kenapa mudah diingat? Pasti dari sahabat-sahabati di rumah itu pasti mungkin dari SD itu SD SDMI kayak gitulah, itu udah pernah dengar kata rotasi kayak gitu kan. Mungkin di pelajaran IPA kayak gitu. Terus apalagi ke jenjang menengah ke atas kayak gitu pasti sudah mengenal kata rotasi. Terus yang kedua tadi yang disebutkan oleh Kang Rohman, kata rotasi itu kok dilalah. Bahasa kerennya apa Mas? Dilalah itu. Dilalah itu bahasa kerennya itu dilalah. Dilalah, oke dilalah kayak gitu. Kok dilalah singkatannya juga pas, Roban Batang siap mengawasi kayak gitu. Jadi ya karena yang pertama mudah diingat, terus namanya keren, terus filosofinya pas. Filosofi pas dan tidak ada organisasi atau komunitas yang memakai nama rotasi kayak gitu. Oke, itu teman-teman kenapa nama rotasi itu dipilih kayak gitu. Terus nih Kang, Mbak, pastikan dari sahabat-sahabati ingin bertanya lagi nih mengenai rotasi. Pastikan sebuah komunitas atau organisasi itu kan mempunyai logo kan, logo tersendiri lah. Mungkin dari Kang atau Mbak bisa menjelaskan nih kepada sahabat-sahabat di rumah mengenai logo dari Roban Batang siap mengawasi kayak gitu. Oke, di logo rotasi itu ada 4 figur utama. Figur pertama itu figur kotak suara. Figur kotak suara, terus yang kedua figur mata, yang ketiga figur
warna merah di bola mata. Yang terakhir figur bentuk melingkar. Nah, untuk yang figur kotak suara bisa dijelaskan Mbak Umi melambangkan apa? Ya, di logo yang pertama yaitu figur kotak suara, ini melambangkan bahwa rotasi itu bagian dari Bawaslu. Terus yang kedua figur mata melambangkan bahwa pengawasan. Ya, jadi saya menambah sedikit, figur kotak suara itu karena biasanya itu kan pengawasan pasti ada pemilu kan, pemilu pasti ada kotak suara. Lah, kenapa kotak suara dimasukkan dalam logo rotasi? Itu kita bagian dari kepemiluan. Terus figur mata selain pengawasan juga pemantauan. Jadi melalui mata itu kan kita melihat, mengawasi. Nah, selanjutnya figur warna merah ini. Yang paling penting, yang paling inti ini. Warna merah itu melambangkan ketegasan dan keberanian dalam mendukung pengawasan pemilu dengan benar. Nah, warna merah ini Mas, berani, tegas. Dan yang terakhir bentuk melingkar. Nah, pasti kalau misalkan rotasi itu kan melingkar. Nah, rotasi melambangkan, bentuk melingkar itu melambangkan gerak rotasi berputar yang progresif dan ikatan kekeluargaan yang kuat antar anggota. Jadi selain kita bergerak progresif, juga di dalam organisasi kita itu berbentuk kekeluargaan Mas. Oke, jadi sahabat-sahabatnya di rumah, jadi untuk logo rotasi sendiri tadi yang disebutkan oleh Kang dan Mbak itu mempunyai 4 buah figur, 4 buah bagian kayak gitu ya. Yeah. Yang pertama figur kotak suara yang memiliki arti bahwa rotasi itu bagian dari Bawaslu kayak gitu ya. Atau kepemiluan. Terus yang kedua figur mata. Yeah. Figur mata yang memiliki arti bahwa kan kalau mata itu untuk memantau atau mengawasi kayak gitu ya, untuk pengawasan. Yang ketiga itu warna merah pada bola mata yang memiliki arti keberanian dan ketegasan kayak gitu ya oleh rotasi. Terus yang terakhir adalah lingkaran. Iya. Dalam logo rotasi, bentuk logo rotasi sendiri itu yaitu melingkar yang memiliki arti kekeluargaan dan silaturahmi, intinya kayak gitulah. Intinya kekeluargaan dan tali silaturahmi antar setiap anggota yang tidak akan terputus. Karena kan kalau bisa dilihat memang bahwa kalau lingkaran itu kan tidak ada ujungnya kayak gitu ya teman-teman. Jadi memang logo rotasi itu ya memiliki filosofi tersendiri kayak gitu. Oke, ini mungkin pertanyaan yang bisa dikatakan terakhir sih Kang Mbak mengenai launching ini. Dari sekian banyaknya kegiatan atau aktivitas Kang Mbak di rumah, kenapa dunia pengawasan itu malah dipilih oleh Kang Rohman dan Mbak Umi, itu alasannya kenapa? Oke, dari Kang Rohman dulu deh. Dari tadi kan dari sahabati terus, sekarang gitu ya? Dari sahabat kayak gitu. Gantian. Dari tadi itu ya ngalah. Biasanya kan cowok identik dengan mengalah. Biasanya kan ladies first. Nah, ini kan gantian dari sahabat first kayak gitu. Oke, kalau saya sendiri nih ya Mas, karena kepemiluan yang kemarin sudah saya jalani itu, saya jadi bagian dari di bawahnya KPU. Jadi di tahun 2020 itu kemarin kan ada acara yang namanya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif atau SKPP. Nah, dari situ saya tertarik Mas. Wah, melompat ke arah pengawasan. Karena saya sendiri itu merasa tertantang untuk menjadi seorang pengawas yang menegakkan keadilan pemilu. Gitu Mas. Mungkin dari Mbak Umi, ya kenapa sih dunia pengawasan itu dipilih kayak gitu? Itu alasannya apa? Awalnya sih dari penasaran, terus dapat kabar dari WA. Terus setelah itu tak dilihat kok menujunya itu ke
pengawasan. Jadi saya itu penasaran terus tertarik ke situ, terus mendaftar di SKPP itu. Udah? Iya. Oh, jadi teman-teman, sahabat-sahabati, ya tadi yang dijelaskan oleh Kang dan Mbak itu ya berawal dari penasaran, terus coba-coba, tertantang, jadi ya terjun langsung kayak gitu ya, berawal dari sekolah kader pengawas partisipatif ya, yang dari Mbak Umi tadi disebutkan. Berawal dari penasaran, terus ada penting dari pesan grup WhatsApp kayak gitu. Terus karena tertantang ya mulailah aktif di SKPP terus di dunia pengawasan, intinya kayak gitu. Oke, Kang, Mbak, mungkin yang terakhir nih, apa harapan dari Kang Rohman dan Mbak Umi untuk rotasi ke depan? Pastikan punya harapan kayak gitu. Harapan dari saya ke depannya yaitu rotasi tambah maju, tambah jaya, amin, dan tambah banyak followersnya. Amin. Oke, mungkin dari Pak Rohman. Oke, harapan dari saya untuk rotasi ini ya. Jadi kembali ke tujuan awal rotasi, Mas. Jadi ya bareng Bawaslu menegakkan keadilan pemilu yang sebenar-benarnya. Itu harapan ke depan rotasi, juga tambah dikenal masyarakat, tambah banyak anggotanya. Oke, mungkin kalau boleh menambahkan nih Kang, Mbak, kalau karena saya juga anggota dari rotasi, saya sendiri juga punya harapan pastinya. Oke, mungkin harapan ke depan ya tadi semoga rotasi itu bisa dikenal baik di lingkungan masyarakat, bisa terjun langsung di masyarakat, bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan yang terpentingnya rotasi yang berawal dari lingkup kabupaten bisa dikenal sampai lingkup nasional. Tepuk tangan dong. Hore, kayak gitu. Mungkin itu harapan dari kita semua mengenai rotasi ke depan. Oke, sebelum kita tutup, pastikan rotasi ada jargon kan? Oke, ada jargon. Ada jargon yang mau memimpin Kang Rohman atau hostnya langsung aja? Oke, hostnya langsung. Oke, sahabati di rumah, rotasi punya jargon nih, bisa disimak ya, oke? Rotasi, Roban Batang siap mengawasi. Roban Batang siap mengawasi. Selama bumi masih berputar, roda pengawasan tetap berjalan. Oke, sebelum kita tutup, ada pepatah lama mengatakan seperti ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita kawin lagi. Oke, cukup sekian podcast pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa di podcast selanjutnya.